Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Sepertinya Presiden Jokowi kemarin tidak usah menyatakan atau menyinggung tentang JIS untuk digunakan sebagai ajang atau sebagai venue Piala Dunia U17. Sebaiknya Presiden Jokowi kemarin memang tidak menyenangkan atau tidak memerintahkan menterinya untuk mengecek JIS apakah layak atau tidak. Tidak perlu sebenarnya. Dan sebaiknya memang JIS itu tidak perlu digunakan untuk venue Piala Dunia U17. Kenapa seperti itu? Mari kita bahas bersama. Kalau kita melihat satu minggu ini di media-media itu sangat panas sekali terkait masalah JIS yang sebelumnya Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan bahwa kenapa tidak JIS saja yang digunakan kalau GBK itu tidak bisa digunakan karena ada kebetulan pada saat yang bersamaan itu ada konser Coldplay ya. Jadinya tidak bisa digunakan karena tidak bisa dipindah juga konsernya seperti itu ya. Karena sudah dipesan duluan lah ya, tidak etis. Dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut akhirnya dijalankan oleh PSSI. Jadi oleh kebetulan PSSI itu ketua umumnya itu adalah Menteri Presiden Jokowi, yaitu Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Setelah itu eh, pernyataan-pernyataan muncul ya bahwa Pak Erick Thohir mengatakan JIS itu sekarang itu belum layak digunakan atau memang dalam arti perlu adanya renovasi karena ada beberapa hal yang perlu di renovasi atau diperlebar atau apa ya, nah, seperti itu. Seperti kantong parkir itu perlu ada perlebaran ataupun pembenahan kembali seperti akses masuk seperti itu. Dan kemudian setelah ada ya kunjungan ke sana itu dinyatakan ada beberapa hal yang di situ perlu adanya renovasi dan yang paling fatal itu adalah tentang rumput, bahwa rumput yang ada di situ itu sebenarnya bagus memang, tetapi dari segi perawatannya itu tidak memenuhi standar, kemungkinan seperti itu ya. Karena rumput yang ada di situ itu perlu yang namanya sinar matahari. Jadi dari pernyataan Arya Sinulinga ya, itu menyatakan bahwa sebagian rumput yang tidak terkena sinar matahari itu tumbuhnya berbeda dengan rumput yang terkena matahari. Jadi beda, memang agak mati mungkin seperti itu ya. Jadi dengan adanya pernyataan tersebut bahwa rumput ini akan diganti dengan biaya sekitar 6 miliar. Dan ini pernyataan-pernyataan seperti ini itu ditentang oleh para pendukung Anies Baswedan. Para pendukung Anies Baswedan itu menyatakan bahwa JIS itu sudah levelnya internasional, sudah standar FIFA pastinya, ya. Karena JIS itu dibangun atas rancangan orang yang sudah biasa membangun stadium-stadium di Eropa seperti itu. Ya. Tidak mungkin JIS ya itu tidak standar FIFA. Kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan atau sanggahan-sanggahan dari beberapa channel, dari beberapa akun media sosial, dari beberapa pendukung Anies ini, itu saya pikir mereka itu cara berpikirnya itu memakai logika yang kebalik-balik. Seharusnya kalau kita ya karya kita
itu mau digunakan saja, ditunjuk ya ibaratnya, apalagi yang nunjuk itu adalah seorang presiden, itu coba kita gunakan itu saja. Kenapa nggak digunakan? Wong itu juga bukan miliknya Anies Baswedan, itu milik negara, miliknya masyarakat Indonesia semuanya. Kenapa tidak digunakan? Ketika ada pernyataan seperti itu, seharusnya para pendukung Anies Baswedan itu menggunakan logika mindset yang seharusnya mindsetnya bersyukur. Itu paling relevan seharusnya. Cara bersyukurnya gimana? Stadion yang sebelumnya uh, di saat yang namanya peresmian itu stadion sudah roboh. Jadi ada yang beberapa ada tempat yang di situ stadionnya tempatnya itu roboh, kayak penghalang ya namanya, itu roboh. Itu baru pertama digunakan. Ya. Dari situ kita mengartikan bahwa stadion ini sepertinya tidak layak. Nah, tapi ketika ada seorang presiden kemudian menyatakan ini digunakan saja, itu seharusnya mereka bersyukur. Bersyukur bahwa oh, karya Bapak Anies Baswedan ini mau dipakai. Alhamdulillah, monggo dikoreksi yang salah yang mana atau yang belum dibener. Seharusnya mindsetnya seperti itu, bukan mentang-mentang yang namanya ketua PSSI-nya dari Presiden Jokowi, menterinya Jokowi ya, kemudian yang lain-lain, mereka itu mindsetnya buruk akhirnya, mempolitisir. Sebenarnya yang mempolitisir itu para pendukung Anies. Ketika ini langsung digunakan ada kunjungan seperti itu, saya yakin orang-orang yang kemarin itu ya berkunjung mengunjung itu bukan orang-orang bodoh dan orang-orang yang mengedepankan politik seperti Bapak Erick Thohir, Menteri PUPR itu saya rasa seperti itu. Tapi ya pendukungnya Anies Baswedan itu tidak terima. Kayak orang itu cinta cinta buta. Pokoknya ini harus digunakan. Ya. Gini bro, seumpamanya JIS itu digunakan, sedang di situ bangunannya tidak standar, ataupun akses-aksesnya tidak standar, ataupun akhirnya sampai di uh, asesor dari FIFA tidak di, akhirnya tidak layak, itu kan malah tidak enak. Stadion yang sudah dibangun segitu besarnya, segitu biayanya yang banyak, akhirnya malah tidak digunakan, tidak efektif, kan malah tidak enak ya. Ini upaya dari pemerintah untuk menyempurnakan ya. Saya pikir tugas Presiden Jokowi itu kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang sebelumnya, itu biasanya menyempurnakan. Makanya sampai-sampai seorang AHY itu menyatakan bahwa Presiden Jokowi ini hanya gunting pita. Iya, gunting pita karena presiden sebelumnya itu tidak bisa menyelesaikan, ya, tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Hanya Presiden Jokowi, presiden yang bisa meneruskan proyek-proyek mangkrak sebelumnya dan proyek-proyek yang tidak bermutu sebelumnya menjadi proyek-proyek yang jadi tidak mangkrak, dan proyek yang tidak bermutu menjadi proyek yang bermutu. Kan seperti itu yang terjadi. AHY protes ya menurut saya malah menampar muka pribadinya, menampar muka Demokrat. Kenapa Jokowi sampai cepat bisa gunting kita? Karena presiden sebelumnya tidak bisa menyelesaikan. Begitu juga dengan yang namanya JIS. Ketika ini direnovasi, diperbaiki, diperbarui supaya ini menjadi yang bagus, itu bukannya Jokowi ingin mengambil alih nama orang yang membangun JIS. Orang yang membangun JIS bukan Anies kok. Sebenarnya mudah saja bangun kayak gitu ya, bangun JIS kayak gitu. Tinggal ada dana dikerjakan, ada
tender, kerjakan, selesai. Bukan sesuatu hal yang sangat yang namanya kalau karya itu sangat karya fenomenal atau karya yang sangat perlu diapresiasi tinggi, tidak. Mudah sekali. Karena kenapa? Stadion-stadion yang lain itu juga banyak dibangun. Bali tidak keluar-keluar seperti yang namanya Anies Baswedan, cuman membangun JIS saja seperti itu. Di Jawa Barat juga ada, tapi tidak keluar-keluar Anies Baswedan dan pendukung-pendukung Anies Baswedan. Tidak seperti itu. Kita mengulik, ya, kita kembali ke Piala Dunia U20 sebelumnya. Kenapa Piala Dunia U20 kemarin itu tidak ada nama JIS di situ? Karena dulu memang ketuanya, nah, kita bisa ingat sebelumnya itu ketuanya adalah Iwan Bule. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Jokowi. Itu juga menyatakan bahwa dalam asesor sebelumnya itu tidak memenuhi standar. Kalau kita bisa membacakan, ya ini. Nah, kalau kita bisa membacakan ini ya, nah dari sini PSSI mengatakan laga timnas Indonesia kontra Suraso ya dalam FIFA Matchday sedianya akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api. Yang Jawa Barat direncanakan Jakarta di International Stadium pada 27 September 2020. Namun setelah PSSI melakukan uji kelayakan, ini tahun 2022. Nah, saat itu ada pertandingan dengan FIFA Matchday dengan Curaçao ya. Ya, ini JIS dianggap belum layak untuk menggelar FIFA Matchday sehingga PSSI mencari stadion alternatif JIS ya, ini di antaranya Pakansari Bogor dan Stadion Patriot Bekasi. Jadi saat itu masanya Iwan Bule itu juga menyatakan bahwa stadion JIS ini belum standar FIFA, ya, itu seperti itu. Berdasarkan hasil inspeksi tim infrastruktur safety and security PSSI, stadion JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur. Area drop of team, ya ini sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Bahkan Korpos Timur disebut belum dapat digunakan. Ya. Perimeter tribun perlu pengkajian ulang. Ya, perimeter tribun yang sebelumnya ada yang temboknya jebol itu ya. Kemudian pagar perimeter di bawah Korpos Barat tidak kokoh. Ya jebol itu dan sarana-sarana pendukung, kantung parkir ya, transportasi umum dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar. Itu ya inspeksi tahun 2022 di mana ketua PSSI-nya itu bukan dari pendukung Jokowi atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan Jokowi. Itu menyatakan seperti itu sebelumnya ini ya. Kenapa Piala Dunia U20 kemarin itu tidak ada yang namanya JIS. Ini buktinya sudah ada. Dan ini setelah itu ada yang namanya di tahun ini ya, 1 minggu yang lalu Presiden Jokowi menyatakan kenapa tidak JIS. Ya. Seharusnya pendukungnya ini mengucapkan syukur alhamdulillah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan dana pusat tapi dengan pengakuan Anies Baswedan ya, karena yang memerintah gubernurnya ada Anies Baswedan mau dipakai, alhamdulillah. Kalaupun tidak layak seharusnya dilayakkan biar bagaimana bisa layak dan bisa dimanfaatkan, kan seperti itu. Seharusnya cara berpikirnya seperti itu, tidak gaduh, oh ini harus digunakan, siapa yang tanggung jawab nanti kalau itu sampai digunakan terus bermasalah, tidak standar terus bermasalah, terus menimbulkan ancaman jiwa terhadap penonton. Yang tanggung jawab siapa? Apakah Cek Pro? Cek Pro cuma menyatakan bahwa ini
Iya, mereka pemiliknya. Kan yang berhak kan dari luar, ini layak atau enggak. Bukan ya kalau yang yang orang di dalam terus pasti dia mengatakan ini bagus, ini bagus. Tapi kenyataannya, apakah Jack Pro mau tanggung jawab ketika ada sesuatu hal di luar jangkauan ataupun suatu musibah yang terjadi karena memang berasal dari teknis yang ada di stadion. Mau nggak? Kan tidak. Ujung-ujungnya nanti PSSI yang kena kalau ada sesuatu hal seperti kejadian yang ada di Kanjuruhan seperti itu. Kan nggak ada. Ya kan? Makanya haruslah bersyukur. Nah, saya katakan harus bersyukur saja. Kalau direnovasi. Kalau mau rumput mau diganti ya diganti. Bagaimana biar semuanya menjadi baik. Seperti itu kan cara berpikirnya lah enak. Buat apa gaduh? Nah, oke, terima kasih. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.